Welcome to my channel. Kenalkan, aku Farma dari channel Jaslabor. Di channel ini, kami akan membahas tentang dunia kesehatan dari sudut pandang kenapa. Seperti, kenapa ada makanan-makanan yang bisa membuat vitalitas kita meningkat. Dengan begitu, kita jadi lebih yakin terhadap makanan atau obat yang kita konsumsi. Dan juga kita akan membahas dari sudut pandang bagaimana, seperti bagaimana awalnya virus dan vaksin ditemukan. Dengan begitu, kita memiliki sudut pandang yang luas dan tidak gampang dibodoh-bodohi pihak tertentu. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia kesehatan dari berbagai sudut pandang, silakan subscribe channel Jaslabor ini. Bersama, kita belajar lebih banyak. Kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis virus yang belum ditemukan obat efektif untuk penyembuhannya. Tujuan video ini kami buat supaya kita lebih berhati-hati terhadap virus ini. Dan sebisa mungkin kita hindari penyebab virus ini, sehingga kita tidak perlu berhubungan dengan penyakit ini. Setuju? Belakangan sering sekali kita mendengar kata virus, karena memang telah menyebabkan gejolak besar di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Dilansir dari Wikipedia, virus merupakan agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Iya, yang hidup. Jadi, virus tidak dapat bereproduksi atau berkembang pada makhluk yang mati. Inang dari virus bisa manusia, bisa hewan, ataupun tumbuhan asalkan mereka hidup. Ketika terinfeksi virus, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik dari virus aslinya dengan cepat. Misalnya, virus masuk ke tubuh kita, lalu virus itu menyuruh tubuh kita untuk membuat dirinya sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Makanya, si virus ini butuh sel inang untuk hidup. Jadi, pembentukan virus baru berlangsung dalam sel inangnya yang terinfeksi. Karena, virus jika sendirian tidak dapat berkembang biak. Dia butuh inang untuk berkembang. Dan inangnya haruslah makhluk hidup. Hampir samalah kayak kita, butuh pasangan untuk berkembang biak. Tujuan virus itu begini. Virus memiliki ukuran mikroskopis yang berkisar antara 20-300 milimikron. Jadi, dengan ukuran sekecil itu, virus dapat dengan mudah masuk ke dalam inangnya. Setelah masuk, kemudian memperbanyak diri. Dan setelah jumlahnya banyak, kemudian mendominasi. Saat itu, inang tidak dapat lagi mengontrol diri karena telah dikuasai oleh virus. Dan akhirnya, inang gagal mempertahankan dirinya dan akhirnya mati. Setelah inangnya mati, tentunya juga tidak dapat lagi memperbanyak diri, dan akhirnya juga mati, atau si virus ini pindah ke inang lain. Jadi, begitulah proses hidup dari virus, dan manusia merupakan salah satu targetnya. Manusia memang inangnya virus untuk berkembang biak, tapi manusia juga punya antibodi untuk melawan virus tersebut supaya tidak jadi memperbanyak diri. Jika antibodi ini kuat, maka virus akan lenyap. Namun, jika antibodi lemah, maka virus akan berkembang. Jadi, tugas kita lah untuk memperkuat antibodi kita. Gimana caranya agar antibodi kita kuat dan tidak bisa dikuasai virus, akan kita bahas di lain kesempatan. Kali ini kita akan membahas virusnya dulu. Ada banyak jenis virus yang telah teridentifikasi oleh para ahli. Namun, sekarang kita akan membahas 5 jenis virus yang belum ditemukan obat efektif untuk penyembuhannya. Dan virus ini umum di kalangan masyarakat. Yang pertama, virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Dari namanya saja bisa diartikan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh manusia. Jika kekebalan tubuh manusia lemah, maka tentunya tubuh akan mudah terserang berbagai penyakit infeksi lainnya. Makanya, jika kita perhatikan orang yang terkena virus HIV, sering terlihat lesu, badan makin kurus dan lemah. Hal itu karena HIV menyerang pertahanan tubuh kita dan dapat berlanjut ke AIDS. Penyebab virus HIV ini yaitu adanya kontak fisik dengan penderita HIV lainnya, misalnya melalui hubungan seksual yang tidak sehat, atau penggunaan jarum suntik bekas penderita HIV. Virus ini juga dapat menular melalui kontak cairan tubuh seperti darah, sperma, air susu ibu, dan lain-lain. Meski demikian, virus HIV tidak akan menular melalui kontak langsung sehari-hari, misalnya jabat tangan, berpelukan, atau sekedar ngobrol biasa. Jadi, tidak usah khawatir untuk bersosialisasi dengan penderita HIV. Justru malah kita harus selalu menghibur mereka agar tidak stres terhadap penyakit mereka.
Namun sayangnya virus HIV ini belum ditemukan obat efektif untuk penyembuhannya. Dan kita berharap semoga ada obat efektif untuk penyembuhan penyakit ini. Yang kedua, virus Ebola. Virus Ebola ini ditemukan di dekat sungai Ebola di daerah Zaire, Kongo sekitar tahun 1976. Itulah kenapa disebut virus Ebola. Virus ini menyebabkan demam berdarah, diare, serta pendarahan yang banyak di dalam tubuh. Mereka yang terinfeksi virus Ebola mengalami demam yang sangat tinggi, bahkan komplikasi lainnya jika tidak ditangani dengan serius. Virus ini merupakan salah satu virus mematikan bagi manusia. Virus Ebola ini disebarkan melalui kontak langsung baik darah atau cairan tubuh penginap seperti urin, tinja, air liur, serta air mani dengan hidung, mata, mulut, atau luka terbuka pada orang sehat. Sayangnya juga, virus Ebola ini masih belum ditemukan pengobatan praktisnya sampai hari ini. Sama halnya dengan HIV. Yang ketiga, coronavirus and paramyxovirus. Virus corona yang sempat melanda dunia pada tahun 2019 ini dan terkenal dengan nama COVID-19 yang katanya telah membunuh jutaan orang di seluruh dunia sampai tahun 2021 ini. Tragis memang. Virus corona dan paramyxovirus memiliki kemiripan bentuk dan karakteristik. Kedua virus ini juga dibawa oleh kelelawar serta dapat berpindah spesies ke manusia. Coronavirus and paramyxovirus menyerang sistem pernapasan, sehingga virus ini dapat menular jika manusia menghirup udara yang mengandung virus ini. Coronavirus dan paramyxovirus memiliki banyak persamaan, tapi juga ada perbedaan dari kedua virus ini, yaitu coronavirus menimbulkan sejumlah penyakit pada sistem pernafasan, dari pilek dan flu hingga penyakit yang parah, dan bisa menyebabkan kematian. Penyakit parah tersebut antara lain SARS dan MERS. Paramyxovirus juga menyerang sistem pernapasan seperti coronavirus, tetapi gejala yang ditimbulkannya lebih beragam. Infeksi paramyxovirus bisa menyebabkan pneumonia, bronkitis, campak, dan gondok. Pada beberapa kasus, paramyxovirus juga bisa menyerang otak. Namun yang berbahaya dari kedua virus ini yaitu penularannya yang lebih cepat dari HIV dan Ebola, dan dengan mudahnya menular ke orang-orang di sekitar melalui udara. Pengobatan virus corona belum ditemukan secara pasti, tapi memang pemerintah telah membeli vaksin untuk mencegah virus untuk berkembang. Dan di beberapa rumah sakit juga telah menemukan pengobatan melalui plasma dari orang yang telah sembuh, namun kita juga belum mendengar secara pasti. Jadi, pengobatan efektif virus corona dan paramyxovirus memang belum ditemukan, tapi penekanan penyebarannya sedang diupayakan. Semoga saja dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keempat, virus dengue penyebab demam berdarah. Virus ini cukup terkenal di kalangan masyarakat, khususnya Indonesia. Soalnya, virus ini bisa menyebabkan demam berdarah. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue sebelumnya. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Salah satu upaya pencegahan supaya tidak terjangkit virus ini ialah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama kamar mandi atau tempat-tempat lembab lainnya yang menjadi sarang nyamuk. Pengobatan spesifik untuk virus ini belum ada, namun pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah virus tidak semakin memberat. Yang kelima, virus rabies atau rhabdovirus. Rabies atau yang dikenal juga dengan istilah anjing gila adalah virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat yang menyebabkan tubuh tidak mampu untuk bergerak. Virus rabies menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi. Infeksi virus ini dapat menyebar kepada hewan atau kepada manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi sebelumnya. Pada kasus yang jarang ditemui, virus ini menyebar melalui air liur dari hewan yang terinfeksi masuk ke tubuh manusia melalui mulut, mata, ataupun luka terbuka. Hal ini terjadi ketika hewan tersebut menjilat bagian tubuh manusia yang bersangkutan. Hewan yang dapat menyebabkan virus ini adalah hewan mamalia seperti kucing, anjing, sapi, kambing, musang, kelelawar, rakun, serigala, monyet, dan masih banyak lain. Jadi, mohon untuk berhati-hati jika Anda pecinta hewan tersebut.
karena hewan tersebut dapat menularkannya dengan mudah kepada kita. Belum ada metode yang secara pasti dapat mengatasi rabies yang telah menimbulkan gejala. Namun, penanganan rabies sudah dilakukan sejak pasien tergigit hewan penular yang diduga membawa virus rabies ini, dan belum ada gejala yang muncul. Apa saja gejala yang ditimbulkannya akan kita bahas di pembahasan tersendiri agar lebih rinci, dan kita akan kupas satu persatu dari kelima virus itu. Itulah penjelasan tentang beberapa virus yang umum di kalangan masyarakat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah setia mentengin kami dari awal sampai akhir. Dan untuk kritik dan saran silakan isi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like and share jika teman-teman semua berkenan. Salam sehat, kaya, sejahtera, dan bahagia tentunya.